Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Sri Tanjung, kita berjumpa lagi pada siang kali ini. Dan tentunya pembahasan kali ini kita dihadiri oleh salah satu bintang tamu pemenang dari Paralegal Justice Award 2023 yang memang lagi menjadi suatu program pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM yang dibawain oleh BPHM. Untuk itu kami akan langsung perkenalkan bintang tamu kali ini, tamu kami yang spesial. Monggo Bapak Kepala Desa bisa perkenalan ya Pak Kepala Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesempatan yang baik di dalam rangka kita ingin menceritakan terkait dengan bagaimana situasi masyarakat di desa sebetulnya begitu. Jadi perkenalkan, saya Agus Firmawan, Kepala Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lahir di Banyuwangi 3 Juli 1979. Alhamdulillah kami menjabat sebagai kepala desa ini sejak 20 November tahun 2019. Jadi berawal dari sebuah niat dengan melihat segala permasalahan di desa yang begitu kompleks. Akhirnya kami terbersit keinginan untuk bagaimana underbeni terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Karena di masyarakat itu kompleks, segala hal muaranya ada di desa. Dan hal yang unik di dalam pemerintah desa antara pemimpin dengan rakyatnya ini tidak ada sekat menurut saya. Jadi kalau habis pilihan bupati, saya kira bupatinya juga nggak akan ketemu dengan pemiliknya langsung. Pemilihan gubernur juga gitu. Bahkan apalagi pemilihan presiden dan pejabat-pejabat itu ketika turun harus ada protokoler. Nah, tapi kalau kepala desa tidak, ketika habis pilihan dia akan bertemu dengan orang yang mendukung dia dan orang yang tidak mendukung dia. Dan karena sebagai seorang bapak harus bisa melayani semua. Itu uniknya di situ. Tiap hari kita ketemu, mendengar keluhan mereka, masalah mereka, di situ uniknya. Jadi disitulah kira-kira visi saya kenapa sampai tergerak untuk mau mengabdikan diri di masyarakat. Baik. Terus Pak Garis, apakah memang selama ini khususnya di desa yang terkena sebut itu ada permasalahan-permasalahan yang memang krusial dalam tingkat masyarakat? Iya. Jadi sebetulnya masalah-masalah masyarakat ini kadang-kadang sepele dan sederhana. Tetapi ketika tidak kita selesaikan, ini menjadi sebuah semacam api dalam sekam yang suatu saat akan bisa membakar semuanya. Dari pengalaman saya, alhamdulillah selama 3 tahun lebih saya menjabat, separuh dari periode ini, rata-rata masalah itu adalah warisan dari masalah-masalah dari pemerintahan sebelumnya. Jadi tidak tuntas di pemerintahan itu terus turun temurun. Jadi karena kepala desa itu juga dianggap sebagai sosok bapak. Betul. Mungkin jenengan kalau di dalam keluarga, walaupun dari seorang ibu, anak-anak kita ini berbeda karakternya di situ. Jadi unik, mereka ketika mengadu kepada kita itu juga bermacam-macam yang disampaikan. Dan menurut saya konteks berpikir mereka sederhana. Saya punya masalah, bagaimana
Bapak kepala desa sebagai bapak saya bisa menjembatani, bisa menjadi mediator dalam penyelesaian masalah. Iya. Terus dengan program pemerintah Paralegal Justice Award ini mungkin dapat diceritakan ya sampai di puncak sekarang. Iya. Jadi kita berterima kasih ya kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dikomandani Bapak Profesor Widodo, luar biasa. Dari pihak Kemenkumham ini melihat sebetulnya, mencoba mencerna sebetulnya di tingkat pemerintahan terbawah dalam di desa ini dinamikanya luar biasa. Masalah kecil, katakan ada tetangga ribut gara-gara ayamnya hilang dan dicuri oleh tetangganya, itu larinya ke kepala desa. Ada seorang anak yang merasa tidak mendapat warisan dari orang tuanya dengan baik, larinya ke kepala desa. Utang piutang, walaupun nggak ada apa, mohon sewu, kepala desanya nggak tahu uangnya, tapi tidak ada masalah, kepala desa harus menyelesaikan. Terkait utang piutang terjadi semacam konflik itu bagaimana kepala desa hadir. Nah, ternyata disitulah Kemenkumham melihat peran kepala desa luar biasa masuk di dalam rangka penegakan hukum. Dan figur seorang kepala desa ketika dia bisa menunjukkan sebetulnya kan kepemimpinan itu kan teladan. Sifat keteladannya ketika bisa ditunjukkan masyarakat pasti akan segan. Sehingga ketika di tengah-tengah permasalahan dia menyelesaikan masalah menjadi penengah, insya Allah masih didengar oleh pihak-pihak ini. Begitu di sini peran kepala desa. Karena kepala desa ini kan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dia menganggap amanah yang dititipkan kepada kepala desa ini menjadi sebuah mandatori yang harus dilaksanakan. Dan ketika kita menjadi kepala desa, kita harus melayani semua, baik yang mendukung kita maupun tidak mendukung kita. Jadi ini menjadi sebuah komitmen yang harus kita kuatkan sampai masa jabatan kita habis. Apakah memang ada syarat tertentu Pak Kades untuk mengikuti Paralegal Justice Award? Iya. Jadi kemarin, tadi yang saya sampaikan dengan konteks permasalahan yang begitu luas sehingga mencoba Kemenkumham itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepala desa melalui Paralegal Justice Award. Nah, Kemenkumham ini bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang lain, di mana Don Sewu desa ini adalah ujung terdepan pemerintah. Segala hal ada di desa. Bahkan yang luar biasa dari desa ini tidak hanya dibawahi satu kementerian, tapi 12 kementerian dan badan. Kan luar biasa. Di situ ada Kementerian Dalam. Kalau yang urusan langsung dengan desa, Kementerian Desa. Urusan aparaturnya itu Kementerian Dalam Negeri. Urusan anggaran itu Kementerian Keuangan. Ini yang paling sering. Mungkin masalah hukum Kementerian Hukum. Pertanahan, Badan Pertanahan. Ya, semua menumpuknya di desa. Desa menjadi subjek sekaligus objek di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Kemenkumham mencoba menggandeng lembaga pemerintah terdekat, yaitu Kementerian Desa selaku pembina kita dan juga Kementerian Dalam Negeri. Karena ini berkaitan dengan pemberdayaan. Kalau Kementerian Desa itu untuk personalitinya, pemerintahnya itu di Kementerian Dalam Negeri, karena di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Bina Desa. Nah, ini kemarin Kemenkumham bekerjasama dengan lembaga itu membuat kegiatan Paralegal Justice Award dengan memberikan pengumuman bagi kepala desa yang ingin mengikuti seleksi Paralegal Justice Award. Di mana kepala desa seleksi awal mengirimkan portofolio. Portofolio ini menyangkut tentang bagaimana seorang kepala desa itu menyelesaikan konflik di desa, studi kasus dan lain-lain. Sebagai syarat.
Jadi di situ portofolionya pertama uraian dari bagaimana profil desa, setelah itu permasalahan apa yang pernah ditangani, terus dokumentasi, foto, video. Nah itu dikirim ke panitia seleksi di pusat. Di pusat diumumkan akhirnya pada tanggal 10 Mei kemarin paling akhir itu akhirnya terpilih 300 orang kepala desa se-Indonesia. Dari 300 kita dapat undangan ke Jakarta untuk mengikuti Paralegal Justice Award, jadi semacam audisi di Jakarta. Dan juga di sana ada peningkatan kapasitas dari seorang kapolda berkaitan dengan kecakapan hukum, yaitu pendidikan dan latihan. Jadi itu awal yang kita lakukan. Nah dari sana kita selama 4 hari di Gembleng, kita memang lokasinya itu dijauhkan dari pusat kota. Kita tuh di Discovery Hotel Ancol, lokasinya di tengah-tengah tempat wisata yang luas, keluar juga nggak mungkin. Jadi ya kita hanya berdiam untuk fokus mengikuti kegiatan pendalaman materi. Jadi terpenuhi syarat dan ketentuan dari Paralegal pasal 3 tahun 2021 tentang Paralegal harus dia memahami hukum, terus minimal sebagai juru hakim perdamaian. Setelah di Jakarta melakukan pelatihan Paralegal selama 4 hari tadi yang dijelaskan, yang tentunya full yang 4 hari, tidak sesingkat apa yang diceritakan pada siang hari ini. Tentunya 4 hari banyak hal yang dapat diceritakan dari sini apa saja waktu 4 hari. Jadi kita mulai awal telah pembukaan itu dibuka langsung oleh sekretariat Mahkamah Agung waktu itu. Sekretariat Mahkamah Agung, sekretaris jenderalnya, kita esok hari Selasa kalau nggak salah itu dibuka dengan pretest. Jadi untuk mengukur kira-kira kemampuan kita sejauh mana pretest ini. Dan semua sistem yang dipergunakan di dalam kegiatan itu semua dengan sistem digitalisasi. Jadi untuk absensi, jadi setiap session itu harus absen, dan absennya pakai barcode. Jadi di layar itu ditampilkan barcode pakai Google Lens, itu kita scan, setelah itu masuk ke absen dulu. Jadi kalau nggak hadir ya dia tidak dapat nilai dalam session itu. Termasuk pretest dan posttest juga menggunakan Google. Jadi apa namanya itu ya, yang soal-soal yang pakai digital lah ya. Semua di situ menjawabnya, sehingga tersistem dengan bagus. Nilai sudah langsung masuk ke sistem semuanya. Jadi di dalam waktu 4 hari itu kita diberikan materi tentang pertama bagaimana konteks kita sebagai seorang paralegal dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua juga kapasitas kita apa, demarkasi atau batas-batas yang bisa kita lakukan di dalam rangka menjadi hakim perdamaian di desa itu apa. Contoh, tidak semua masalah ini kan juga bisa dimediasi atau dimusyawarahkan. Contoh yang memang itu sudah pesan dari di aturan hukum jelas, yang pidana berat yang tuntutannya di atas 5 tahun, pembunuhan itu tidak bisa. Yang kedua, bahkan sudah ada undang-undangnya tentang tindak kekerasan seksual. TKS itu sekarang bukan baru ya, itu tidak bisa dimediasi. Jadi yang ketiga yaitu narkoba. Narkoba itu tidak bisa dimediasi. Jadi ini pihak berwajib yang menangani. Tapi mungkin langkah-langkah preventif yang harus dilakukan, termasuk terorisme itu sudah tidak menjadi bagian kita. Sehingga kita ada semacam frame yang bisa kita
buat untuk ketika kita melakukan penanganan masalah hukum. Jadi sebetulnya kemarin kepala desa itu sebetulnya prakteknya sudah gitu loh. Iya. Tinggal teori aja, dari teori disentuh ini semua dapat. Memang idealnya kalau pelatihan paralegal itu waktunya minimal 1 bulan. Karena benar-benar hukum. Tapi lex spesialis kemarin atas bentuk penghargaan. Ya gitu ya kepala desa yang selama ini aktif, nah, ini dimanfaatkan dalam waktu 4 hari. Tetapi dengan model dan modul yang begitu ketat. Non sewo, kepala desa itu orang yang sulit diatur sebetulnya non sewo. Tapi ketika kemarin di sana tidak berani macam-macam dan keluhan rokokan. Non sewo, kepala desa itu diundang rapat jam 1, datang jam 3. Bahkan di Banyuwangi pernah kasus diundang bupati jam 2 kalau nggak, datangnya jam 5. Bupati yang nunggu seperti itu. Karena memang begitu sampai ada istilah raja-raja kecil di desa. Nah ini konotasi negatif lah, tapi mengambil sisi positifnya bahwa kepala desa sebagai role model di desa dalam rangka sebagai sikap dan sifat kebapaan untuk bisa mengayomi desanya. Terus apresiasi yang telah diberikan oleh Kementerian BPHN dalam hal ini apa saja? Iya, dari 300 peserta itu nanti berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu nanti dibagi 3 kategori. Ada kategori non-litigation peacemaker atau NLP, ada lagi anubawa sasana desa Jagadita, dan yang terakhir yang PJA, Paralegal Justice Award. PJA ini level tertinggi. Dia juga menerima non-litigation peacemaker yang melekat secara personal karena kemampuan personalitinya, dan juga dia mendapatkan ASDG, Anubawa Sasana Desa Jagadita, di mana dengan upaya yang ia lakukan dalam menjaga kondusivitas wilayah, sosialisasi yang kuat di desanya ini menjadi tenang, kondusif, kamtipmasnya. Karena kemarin salah satu judul yang dimunculkan, jadi pemahaman hukum yang kuat di masyarakat menciptakan iklim investasi yang bagus dan secara ekonomi. Jadi saya juga kebetulan punya pengalaman yang luar biasa menjadi kepala desa. Kebetulan desa saya itu desa yang satu-satunya desa penghasil tambang batu di Banyuwangi dengan kualitas bagus, dan yang secara rencana tata ruang wilayah RT/RW di Perda yang bisa keluar izin. Jadi izin tambang itu di wilayah kita. Dan selama ini masyarakat merasa terusik dengan adanya tambang, rusaknya infrastruktur dan lain-lain. Nah ketika kami hadir, Allah memberikan amanah kepada saya. Saya mencoba mengkombinasikan kekuatan yang ada, karena konotasi kepala desa di Tambong saat di sebelumnya itu identik dengan dekat dengan pengusaha. Ada semacam rumornya kong kali kong, saya tidak tahu, sehingga masyarakat merasa kurang terayomi. Bahkan kepala desanya ikut menambang juga. Nah, ini kan kurang bagus. Hanya di saya mencoba menjaga jarak yang sama dengan pengusaha tambang. Ini kita jaga agar saya bahkan ketika kampanye saya sudah janji saya tidak akan, kalau saya ikut nambang maka saya akan meletakkan jabatan saya, karena ibarat jadi hakim kita tidak menjadi hakim yang adil, karena kita akan berpihak, karena masalah tambang ini masalah yang cukup pelik gitu. Akhirnya dengan seluruh penambang kita bangun komunikasi lah. Saya bilang ke teman-teman penambang,
Siapa yang tidak butuh uang? Butuh, saya manusia. Tetapi bukan itu. Saya ingin masyarakat saya terlayani, masyarakat saya terlayani. Maka mereka akhirnya sepakat membentuk paguyuban. Nah, alhamdulillah, karena dengan paguyuban ini memudahkan komunikasi dua arah, masyarakat dengan kepala desa, masyarakat dengan penambang melalui forum komunikasi dan forum konsultasi. Akhirnya didapat kesepakatan, diberikan semacam dana sosial dari penambang. Untuk apa? Saya minta tolong diperhatikan. Jadi alhamdulillah saya mengarahkan untuk guru ngaji, guru TPG, guru sekolah formal ya, kayak madrasah, ada RA yang tidak dapat gaji dari pemerintah. Itu kita menjadi perhatian ya, melalui dana sosial yang diberikan penambang. Akhirnya saya mengetuk ke mereka setiap rupiah yang saya kumpulkan untuk keringat mereka mengabdi kepada masyarakat dan kepada agama itu juga menjadi ibadah jenengan. Akhirnya mereka terketuk. Nah, di situ termasuk juga untuk honor petugas sholat rawatib tempat saya. Jadi imam-imam sholat itu dapat juga saya diperdeskan. Jadi setelah kita bikin kesepakatan buat perdes tentang CSR. Jadi ini di luar konteks pemerintah, CSR itu kan menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah ini nanti sehingga itu dikelola oleh kelompok masyarakat tersendiri. Kepala desa hanya mengayomi, jangan sampai kadang-kadang non-sewu urusan uang. Nah kita mencoba membangun kondisivitas wilayah seperti itu, membangun rasa percaya masyarakat bahwa mereka merasa terayomi. Alhamdulillah akhirnya selama ini infrastruktur di Desa Tambung perlahan dengan segala upaya kita terbangun. Setelah itu perawatannya menjadi tanggung jawab bersama termasuk dari penambang. Nah seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah, kepala desa mampu menciptakan. Walaupun perjalanannya juga tidak mulus. Biasanya tantangan apa sih Pak Garis kesulitan menjadi hakim perdamaian? Tentunya kepala desa selama ini menjadi satu pemimpin yang memang masyarakat banyak menuju ke sana. Setiap permasalahan, baik permasalahan di pertanahan, hutang piutang, sakit, semua ruang lingkup kadang menjadi sasarannya kepala desa. Apa sih kesulitannya Pak? Di lapangan? Jadi memang betul kepala desa itu jam kerjanya bukan 24 jam, tapi 25 jam. Jadi tengah malam dibangunkan warga itu sudah biasa. Masalahnya mulai ngurusi yang lahir sampai yang mati. Katanya itu barang yang lubang sampai yang popet itu semuanya kepala desa. Uniknya di situ. Nah, cuman yang menjadi kendala kita ini kadang-kadang sudah kita coba mediasi, orang masih dengan biasa kan, manusia itu dibekali dengan sifat itu, mempertahankan harga diri, melihat pendapat. Dan ini di situ dituntut semacam kreativitas dari kita untuk memberikan. Contoh saya kalau ada urusan dengan tanah, ya tanah ini sudah dibeli dulu katanya oleh si A, tapi anaknya tidak mengakui, itu masih dihutang. Saya ajak dulu contoh, mari kita kirim doa Fatihah, karena kebetulan di Tambung itu kan ada Fatihah kepada almarhum Pak A yang punya tanah dulu ini. Semoga beliau, karena apa, orang sudah meninggal sekarang anak turunnya mempermasalahkan. Ketika saya ajak berdoa, kita kirim Fatihah pada kakeknya, mereka sudah terketuk. Itu setelah awal. Sehingga dari situ nanti mudah kita mengarahkan. Karena kita itu jadi satu akar, menjadi cabang dan lain-lain gitu saat itu. Mereka akhirnya di situ perlu kreativitas. Alhamdulillah rata-rata memang tidak semuanya selesai, minimal di era saya permasalahan-permasalahan klasik yang terceritakan di depan tadi turun-temurun mulai terselesaikan. Alhamdulillah. Ya.
Ya memang kepala desa sih harus kreatif untuk seperti ini dengan sampaikan tadi. Terus pertanyaannya apa nanti langkah-langkah apa yang setelah dapat reward dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Paralegal Justice Award, terus apa kira-kira ke depan yang akan dilakukan, Pak? Jadi sebelum ke situ tadi, untuk yang non liquidation peacemaker itu melekat, jadi Kemenkumham memberikan penghargaan. Jadi untuk apresiasinya di belakang nama itu bisa mencantumkan gelar non akademik NLP, non liquidation ya. Jadi ini kita kata pertama kemarin berdasarkan SK Bunga itu seperti itu. Jadi ibarat orang naik haji, berhasil haji, ya kita juga mencantumkan haji boleh. Kemarin gitu, monggo. Jadi ada NLP. Gitu. Itu berlaku selamanya atau ada ketentuan? Bisa berlaku selama yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum. Okay. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, ini maka dicabut haknya. Nah, gitu. Tidak bisa. Jadi nanti langkah ke depan dari apresiasi yang sudah diberikan melalui, karena dari 300 hanya diambil 150, saya termasuk di antara satu di atas 50 itu, maka saya ingin terus mengembangkan konsep penyuluhan dan pemberdayaan hukum di masyarakat. Kan itu tugas paralegal. Nah, saya kemarin terinspirasi di dalam satu materi itu ada seorang mentor ya, lupa saya, itu memberdayakan di Papua itu kelompok pendeta. Iya. Karena di sana pendeta masih menjadi sumber. Nanti mungkin dengan agama lain mungkin menurut saya itu juga bisa. Jadi dia diberikan kecakapan tentang hukum ketika masyarakat mengadu atau, nah dia sebagai pendamping. Jadi para itu kan pendamping legal hukum, pendamping hukum. Jadi kita mendampingi setiap permasalahan masyarakat. Nah, saya ingin masyarakat paham. Maka dari itu kami mencoba nanti, karena desa itu sebagai badan hukum terkecil, dia punya otonomi, kita akan ber-MOU. Contoh saya untuk memberdayakan desa saya, satu-satunya desa di Banyuwangi yang sudah melakukan penandatangan MOU dengan perguruan tinggi negeri di Banyuwangi baru Desa Tambong yang tahun kemarin kita ngawali, alhamdulillah segala bentuk support ya, karena di desa itu permasalahannya kompleks, pemberdayaan ekonomi, sumber daya. Nah ini perlu sentuhan dari mereka yang punya kemampuan dan kapasitas. Dari perguruan tinggi yang punya tridharma perguruan tinggi, ini bisa diaplikasikan di desa, apalagi program desa tematik. Jadi sekarang kan kurikulumnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Nah ini bisa menggunakan desa sebagai laboratorium terhadap kajian empirik yang dibahas di kampus dipraktekkan di desa. Karena di desa kamu sudah melakukan dengan Poliwangi. Jadi yang urusan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, terus sumber daya manusia itu kita disupport dari perguruan tinggi. Nah, saya ke depan juga ini karena berkaitan hukum ini kita khusus. Saya ingin berencana bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mengalami deadlock di dalam rangka bermusyawarah hukum di desa, ini perlu ada pendampingan hukum yang lebih komprehensif, yang memang lebih mengetahui konteks tentang hukum. Ini makanya kita mencoba nanti berkomunikasi dengan Bu Nur Hayati selaku ketua LBH Sri Tanjung ya. Ini nanti bisa bekerja sama. Ini menjadi model contoh desa-desa lain. Karena apa? Urusan pemberdayaan hukum kan tidak hanya selesai ketika kita mediasi selesai bubar, tidak, tetapi perlu penjelasan. Contoh di Desa Tambong, apa sih masalah kompleks tentang hukum? Oh, pemberdayaan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dan harapannya nanti lembaga hukum hadir. Jadi nanti menurut saya kadang-kadang pendekatan formal itu menjadi hal yang menjadi momok, menakutkan.
Pemuda Undang-Undang Kembali Bapak Kepala Desa yang tentunya nanti ke depan kita akan bersinergi kembali dengan Pak Kepala Desa dengan beberapa program-program kerja, memberikan motivasi kembali, memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya hukum, agar nanti masyarakat juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, minimal mengurangi tingkat kejahatan. Dengan tingkat kejahatan. Demikian Pak Aris, saya terima kasih banyak atas kehadirannya panjenengan dari Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sri Tanjung. Semoga nanti kita ke depan dapat berkomunikasi, bersinergi dalam melakukan penegakan hukum. Demikian Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.